Pemirsa, kembali dengan saya di tuntunan akhir zaman dengan mengambil tema ingat kematian. Saudaraku sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita suka berpikir ada orang yang tua renta. Usianya mungkin sudah sangat luar biasa tuanya. Bahkan masuk dalam konteks manula. Manusia lanjut usia. Kita mengira mungkin usianya tidak lama lagi. Bahkan ada orang yang sakit sekian lama. Kita mengira bahwa umurnya tidak lama lagi. Ada orang yang sakit terbaring di tempat tidurnya. Kita mengira usianya tidak lama lagi. Nah, ternyata kita salah. Usia yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung rahasia Allah, tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti orang yang tua mati lebih dahulu. Tidak mesti juga orang yang sakit mati terlebih dahulu. Ternyata dalam kehidupan kita melihat banyak juga orang muda mati lebih dulu dari orang tua. Ada juga orang yang sakit mati lebih dulu dari orang yang sehat. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah kita harus senantiasa bersiap-siap untuk hari kematian kita. Karena bisa jadi kita tidak tahu kematian kita dijadwal esok hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kematian kita dijadwal esok hari, sementara kita termasuk orang yang tidak pernah ingat akan mati, maka hidup kita akan bergelimang maksiat dan dosa. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang al-istidadul maut qabla nuzulul maut, orang yang selalu mempersiapkan kematiannya sebelum kematian itu datang kepada dirinya. Yang kedua, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu ingat mati itu akan menyebabkan dirinya berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin mengumpulkan bekal untuk hari kematiannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbekalah kamu, sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa. Tolong diingat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Itulah yang disebut dengan amal. Amal soleh. Ketika kita banyak harta, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki, itu tidak bisa kita jadikan bekal sebagai kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mati membawa harta yang banyak, harta tidak bisa dibawa, jabatan tidak bisa dibawa, bahkan popularitas tidak bisa dibawa, kendaraan tidak bisa dibawa, rumah yang mewah tidak bisa dibawa. Yang akan menemani kita nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menemani kita adalah kain putih. Dan di dalam kubur kita hanya ditemani oleh amal-amal kita. Oleh karena itulah, di antara para sahabat ada yang membiasakan diri melakukan zikrul maut dengan cara memasukkan dirinya ke dalam liang lahat. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang sengaja di samping rumahnya membuat kuburan. Dan kuburan tersebut dimasukinya setiap malam. Ketika dia masuk di malam hari, dia merenung apa sesungguhnya akan terjadi pada diri saya ketika saya berada di dalam liang lahat. Setelah itu sahabat tersebut menangis dan dia bangun dari liang lahat tersebut lalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat untuk zikrul maut, untuk mengingatkan diri kepada kematian. Yang selanjutnya adalah melayat atau bertakziah terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Bertakziah adalah salah satu usaha bagi kita untuk zikrul maut, untuk mengingat akan adanya kematian.
Hari ini saudara kita diwafatkan. Hari ini saudara kita dimandikan. Hari ini saudara kita dibungkus dengan kain kafan. Hari ini saudara kita diantar ke liang lahat. Besok tentunya kita akan menyusul dan kita akan masuk juga ke liang lahat. Hari ini kita masih hidup, saudara kita sudah mati, tapi bisa jadi besok atau seterusnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kematian adalah misteri yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, saat bagaimana kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat mati. Karena orang yang ingat mati, kata Imam Ali radhiyallahu an tadi, dia akan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati akan senantiasa berkonsentrasi untuk beramal, beribadah semaksimal mungkin. Orang yang ingat mati, dia akan berusaha menjauhi dirinya dari berbagai maksiat dan dosa. Karena dia takut ketika dia berbuat maksiat, pada saat itu malaikatul maut datang kepada dirinya dan mencabut nyawanya. Kalau seandainya kita mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kematian yang kita hadapi disebut sebagai kematian husnul khotimah. Tapi ketika kita berada dalam kondisi maksiat, tidak ingat bahwasanya kita ini akan mati, sehingga banyak orang bermaksiat. Dan ketika orang bermaksiat, tentunya dia tidak ingat mati. Dan ketika didatangi oleh malaikatul maut, ketika dia dalam kondisi bermaksiat, maka mati yang dialami oleh dirinya disebut kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Anda, saya dan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nantikan pesan berikut ini dan kita akan kembali di segmen berikutnya.